Selamat malam untuk teman-teman Toko Sumatera Taichung. Malam hari ini ya, hari Jumat. Nah, malam hari ini aku akan sharing di acara Claudia Menyapa. Nah, balik lagi nih di acara Claudia Menyapa. Nah, malam hari ini aku akan sharing tentang pentingnya kita untuk melek finansial. Artinya kita cerdas secara finansial ya. Nah, ntar lagi aku akan sharing untuk teman-teman khususnya yang di Taiwan. Apalagi di saat seperti ini nih, kita harus juga melek finansial ya. Melek finansial artinya tahu nih, gaji kita tuh besar, tapi bukan berarti kita kaya. Nah, cara kita ngelola uang lah yang bisa bikin kita kaya. Nah, malam hari ini aku sambil cek juga yang di Facebook ya, teman-teman yang hadir di Facebook, hadir di Zoom, apa kabar semuanya? Boleh komen ya. Di Facebook juga saya ada lihat yang hadir. Halo, ada Mas Alu. Arjun Alu hadir. Oke. Nah, hari ini aku akan langsung aja mulai untuk teman-teman. Aku akan share screen dulu ya. Bentar. Oke. Nah, ini malam hari ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga apa yang kita sampaikan boleh juga menjadi ilmu ya, bermanfaat buat teman-teman nih. Oke, nah ini sekarang kita ada di masa pandemi ya. Atau kita bisa bilang ini masa resesi nih. Ya kan? Terus aku ini. Nah, oke. Di saat masa resesi seperti ini, mungkin aku akan geserkan dulu. Oke. Di saat sambil kita live di Facebook. Oke. Nah, ini udah muncul yang di Facebook ya. Di saat pandemi, ya mungkin aku geser. Oke. Nah, sekarang ini lagi pandemi ya kan, kita lagi ngalamin namanya resesi bisa dibilang ya, apalagi sekarang di Indonesia juga udah mulai bener-bener berasa nih. Ya, hadir juga Bu Eraihan. Nah, malam hari ini kita sama-sama nih. Boleh teman-teman yang mau tanya juga boleh, yang mau kita sharing-sharing, semoga informasi yang saya juga udah dapatkan ini boleh bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini yang sedang terjadi nih ya. Kita tahu mungkin kita beruntung banget kita di Taiwan ini masih aman ya, bisa dibilang seperti itu ya. Saya pun usaha masih oke gitu kan, teman-teman juga masih mendapatkan penghasilan, bahkan teman-teman yang mungkin tapi mungkin ada juga beberapa teman-teman kita yang mungkin pabriknya tutup dan lain sebagainya. Sama di Indonesia pun juga lagi kayak gitu nih ya kan, lagi banyak banget yang di PHK, mungkin keluarga kita atau saudara kita salah satu yang menjadi korban PHK nih ya kan, karena perusahaan-perusahaan besar pun, bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan aja mereka melakukan PHK massal di saat seperti ini, betul ya. Nah, kapan sih Indonesia akan pulih? Ini kita juga sama-sama nih, apalagi sekarang udah nggak kerasa, udah mau masuk bulan kedua ya kan, udah hampir udah menjalani bulan kedua nih kita. Kayaknya 1 tahun tuh rasanya cepet banget gitu kan. Nah, Indonesia kapan sih pulihnya ya kan? Wakil Presiden proyeksi ekonomi Indonesia tuh pulih tahun 2022. Ada juga Pak Erick Thohir bilang juga mungkin pulih 100% itu di 2022. Tapi ternyata mundur nih teman-teman, jadi 2023. Waduh, apalagi misalnya teman-teman yang di Taiwan nih, wah kontrak saya tinggal 1 tahun, tinggal 2 tahun. Kita mikir nih, wah selesai kontrak kita pulang ke Indonesia ngapain ya kan? Betul nggak? Kita pulang ke Indonesia, kalau Indonesia masih belum pulih mau ngapain nih ya kan? Kita mau usaha juga, kita rebutan kerjaan dengan banyak sekali teman-teman ya. Mau buka usaha pun juga perlu modal, betul. Nah, kadang kita juga, wah mungkin saya mau pulang ke Indonesia pengen buka usaha. Nah, kita harus persiapkan nih modalnya dari sekarang. Karena kan kita tidak mungkin ya kan, selamanya kita di Taiwan. Nah, lagi kita tahu ya vaksinnya udah ada, teman-teman juga pasti ngikutin berita ya. Tapi untuk memvaksin seluruh masyarakat Indonesia mungkin butuh waktu yang lama, tapi nggak selama sampai 3,5 tahun ya. Mungkin kira-kira 15 bulan. 15 bulan mungkin 1,5 tahun. Nah, artinya sekarang kan yang baru divaksin kan orang-orang garda depan ya, istilahnya kayak dokter, perawat, anggota pemerintah, bahkan Pak Presiden kita pun juga sudah divaksin. Nah, untuk masyarakat-masyarakat yang lain nih, kan udah ada jadwalnya nih ya kan, kapan kita divaksin ya kan? Karena kan mungkin butuh waktu juga, secara Indonesia begitu luas ya. Nah, gimana nih, apakah dengan keadaan ekonomi seperti ini kita masih bisa bertahan nih? Kita belum tahu ya.
1,5 tahun sampai 3,5 tahun ke depan ini masa yang masih belum pasti ya. Mungkin ini bisa dibilang masa yang paling berat buat kita lah 2020 ini ya kan. 2020 kemarin tuh masa paling berat dan 2021 ini kita berharap kita punya harapan baru, betul ya Bapak Ibu ya. Halo Bu Nurlinda Wati hadir, Mbak Wocai Celi hadir. Waduh mantap. Ya kita sharing bareng-bareng di sini. Teman-teman yang mau kasih saran, kasih pertanyaan juga boleh di komen aja. Nanti aku akan jawabkan langsung ya. Nah teman-teman kita harus tetap optimis nih, betul ya. Tapi kita juga tetap harus realistis. Nah banyak dari kita di Taiwan ini yang hidupnya udah diirit supaya keluarga di Indonesia tetap bisa makan, betul ya. Nah kita mau sampai kapan nih mempertahankan penghasilan kita ya kan? Kita tentu boleh optimis tapi harus realistis juga. Kenapa? Karena hidup dan biaya kan jalan terus, betul ya. Nah, ini dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ini adalah lembaga yang mengawasi keuangan khususnya perbankan-perbankan di Indonesia, mengatakan bahwa ada 4 cara nih menghadapi resesi ekonomi. Nah, ini teman-teman bisa dipakai untuk teman-teman nih jaga-jaga nih ya kan. Sekarang kan kita lagi menghadapi resesi ekonomi nih. Ada 4 caranya supaya kita bisa bertahan di saat resesi ini ya kan. Nah, yang pertama itu kita harus siapkan dana darurat. Nah, teman-teman khususnya di Taiwan ya kan, kita penghasilannya lumayan ya kan, lumayan besar ya, 17.000 sampai 22.000, bahkan saya lihat teman-teman juga banyak yang 40.000 sampai 50.000 ya kan. Nah, kita juga harus siapkan dana darurat. Dana darurat itu artinya dana yang memang kita tidak pakai, kita sengaja kumpulkan, apabila ada keperluan mendesak, dana itu bisa kita pakai gitu. Nah, jadi dana ini saya pun juga ada lihat kalau kita masih single, biasanya itu harus 3 kali gaji ya, atau 6 kali gaji. Kalau sudah berkeluarga, mungkin bisa 9 kali gaji. Kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, bisa 12 kali gaji. Nah, itu benar-benar dana darurat. Misalnya sewaktu-waktu ada yang sakit, atau mungkin ada terjadi suatu musibah, kita punya dananya. Nah, teman-teman harus siapkan dana darurat nih. Kemarin juga banyak yang minta saya, beliin celengan ya kan. Banyak yang mulai mempersiapkan dana daruratnya. Teman-teman boleh kirim ke Indonesia untuk kehidupan di Indonesia, tapi ingat juga harus ada yang ditabungkan untuk dana darurat ya. Hadir Mbak Mega Asmara Dewi. Waduh, mantap. Banyak ya teman-teman yang sekarang nih sambil santai ya kan, hari Jumat kita sambil sharing-sharing dan mempertambah ilmu kita. Nah, yang kedua nih kita mesti mengubah gaya hidup. Nah, mungkin banyak kan kita dulu di Taiwan gaji gede, wah kita sering banget nih belanja-belanja ya kan. Belanja kebutuhan-kebutuhan yang lain ya kan, yang mungkin kita hanya untuk kesenangan kita ya kan, belanja baju, belanja handphone ya kan, mungkin lain sebagainya. Nah, kita mulai perbanyak menabung nih teman-teman. Kita kurangin pengeluaran yang kita nggak butuhin, yang nggak penting ya, kita utamakan dulu yang pentingnya. Nah, boleh di-share Mbak Mega, silakan. Nah, kemudian yang ketiga itu lunasi hutang ya. Ini yang paling penting di saat resesi seperti ini, justru jangan memperbanyak utang. Nanti kalau kita nggak bisa bayar, tiba-tiba kita udah meninggal duluan, kasihan anak cucu kita mesti ngurusin utang kita ya kan. Justru di saat seperti ini harus segera lunasi utang supaya bunganya tidak terus berkembang ya. Jadi kita harus jika kita punya utang nih Bapak Ibu, teman-teman ya, kita harus lunasin utang kita coba sekarang. Ya, lebih cepat lebih baik ya kan. Jangan kalau kita ngutangnya cepat, bayarnya susah banget ya. Kita harus lunasin utang sekarang. Ya mungkin orang yang dulu kita utangin juga sekarang lagi perlu ya kan. Jadi kalau bisa sekarang kita jangan ngutang lagi tapi harus lunasin utang. Nah, kemudian kita yang keempat itu tingkatkan kinerja pekerjaan ya. Sekarang ini kan banyak orang di PHK. Mungkin teman-teman yang di Taiwan juga banyak yang dirumahkan, yang disuruh pindah agensi ya kan. Atau mungkin majikannya udah nggak sanggup bayar. Nah, kita harus bisa ningkatin kinerja kita supaya perusahaan merasa melihat kita ini berguna buat mereka. Jadi mereka akan mempertahankan kita. Nah, itu penting sekali supaya kita nggak kena PHK ya kan. Biasanya di PHK itu kan orang-orang yang istilahnya tidak terlalu penting ya kan, yang ada dia dan nggak ada dia sama aja. Nah, kita harus meningkatkan kinerja kita nih supaya pabrik atau majikan kita melihat kita ini rajin dan layak untuk dipertahankan, ya kan? Nah, di saat seperti ini, solusi terbaiknya apa sih? Perbesar penghasilan teman-teman semuanya. Nah, perbesarnya ini gimana maksudnya nih? Teman-teman udah kerja dari pagi sampai malam, bahkan yang jaga orang tua kerjanya 24 jam, betul nggak? Kita mau perbesar penghasilan gimana lagi nih? Masa mau cari kerjaan lagi di luar, waktunya nggak ada, pasti gitu kan? Nah, ini kita malam hari ini juga aku akan sharing gimana cara memperbesar penghasilan kita. Ini pun yang juga aku lakukan, karena teman-teman mungkin tahu aku juga di Taiwan,
ada buka toko Indonesia ya kan. Nah, aku juga ada penghasilan lain. Nah, penghasilan itulah yang akan memperbesar penghasilan aku. Nah, aku sharing ke teman-teman karena kita nih sama-sama orang Indonesia, sama-sama anak rantau ya kan, udah selayaknya lah kita saling bantu supaya kita saat pulang dari Taiwan ini balik ke Indonesia bisa ngubah Indonesia jadi lebih baik ya kan. Jangan sampai kita pulang ke Indonesia, duit habis, udah nggak ada kerjaan, mesti balik lagi ke Taiwan. Aduh, jangan sampai ya. Teman-teman yang udah bertahun-tahun, udah lama banget di sini, bolak-balik ya, bertobatlah. Pulang ke Indonesia, kita mungkin bisa buka usaha sendiri, kita mungkin bisa mulai meneruskan usaha keluarga, kan lebih enak. Nah, gimana nih kita memilih bisnis yang ideal? Nah, buat teman-teman di Taiwan kan banyak banget ya yang suka bisnis online, yang mungkin ada jadi reseller, ada jual-jualan barang. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih, bisnis itu sebenarnya teman-teman harus jalanin terus. Kalau teman-teman misalnya tidur, atau teman-teman lagi sibuk kerjaannya, atau lagi liburan, teman-teman nggak jualan, teman-teman nggak dagang, pasti penghasilannya nggak ada, betul nggak? Nah, itulah bisnis yang menghasilkan uang aktif ya. Artinya kita ada kerja, uang ada masuk gitu kan. Nah, tapi kita harus cari juga bisnis yang bisa menghasilkan passive income. Passive income itu artinya apa sih? Passive income itu di mana saat kita tidur atau mungkin saat kita liburan, saat kita jalan-jalan ya. Meskipun kita lagi sibuk kerjaan yang lain, bisnis kita yang ini tetap jalan dan tetap menghasilkan. Nah, bisnis yang ideal itu adalah bisnis yang cepat balik modal. Nah, teman-teman boleh nih, kalau dapat tawaran bisnis dari teman-teman yang lain, teman-teman lihat dulu, jangan langsung tergiur dengan, wah penghasilannya gede, ya kan? Tapi teman-teman lihat dulu, bisnisnya ini ideal atau enggak. Ya, yang pertama itu cepat balik modal. Bisnisnya ini balik modalnya cepat enggak? Yang kedua modalnya rendah ya. Kalau bisa kan kita cari bisnis yang modalnya sekecil-kecil mungkin, penghasilannya sebesar-besar mungkin, ya kan? Nah, jadi cari yang modalnya rendah, ya. Bukan berarti nggak ada modal, ya. Nggak mungkin ada bisnis yang bisa besar tanpa modal. Nggak mungkin. Pasti ada modal, tapi ada modal yang gede, ada modal yang kecil, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat iklan-iklan bisnis tanpa modal, itu biasanya hanya marketing aja ya, strategi marketing ya. Nggak mungkin ada bisnis yang nggak pakai modal. Ya, kamu modal kuota, itu juga modal, ya kan? Itu kan juga duit buat beli pulsa, nah itu kan juga modal. Jadi modalnya serendah-rendahnya, ya. Kemudian yang ketiga itu ada bimbingannya, ada support sistemnya. Karena kita pemula nggak mungkin kita bisa jalanin bisnis kita sendiri. Harus ada bimbingannya, harus ada mentornya, ada yang ngebimbing, ada yang nge-support. Itu baru kita bisa jalankan bisnis kita bertahan lama dan juga semakin berkembang. Nah, yang keempat, resikonya itu kecil. Nah, teman-teman harus pikir-pikir. Kalau saya bisnis ini, kalau nggak laku, barangnya ngestok, wah saya rugi, ya kan? Cari bisnis yang resikonya itu kecil banget, ya. Jadi teman-teman, tekanannya juga tidak terlalu besar. Nah, kemudian penghasilan sebesar-besarnya, pasti ya, itu yang kita cari. Kemudian pangsa pasarnya luas, artinya banyak orang yang bisa beli barang kita atau banyak orang yang bisa menikmati produk kita. Nah, itu pangsa pasarnya luas ya. Jadi dari anak kecil, orang tua, kakek nenek, suami istri, pelajar, pengusaha, TKI, TKW, semua bisa. Nah, itu artinya pangsa pasarnya luas ya. Nah, terus tidak butuh skill khusus atau pendidikan tinggi. Cari bisnis yang nggak usah butuh skill khusus. Misalnya Anda mau jadi fotografer, kan butuh skill fotografer. Atau makeup artist, kan butuh skill makeup ya. Anda sekarang cari bisnis yang tidak perlu kebutuhan khusus. Yang semua orang bisa. Nah, itu bisnis yang akan bertahan lama dan bisa berkembang pesat. Dan juga bisnisnya bisa autopilot dan diwariskan. Nah, maksudnya autopilot apa nih? Maksudnya adalah bisa berjalan sendiri, meski mungkin sekarang nih, awal-awal kita yang jalankan. Tapi selanjutnya bisnis kita itu bisa berjalan sendiri. Jadi suatu saat kita liburan, kita pulang ke Indonesia, kita tetap punya penghasilan, yang itu saya bilang tadi. Punya bisnis passive income, menghasilkan passive income. Dan bisa diwariskan, ini penting. Kalau sekarang teman-teman jadi TKI, TKW, apakah pekerjaan teman-teman bisa diwariskan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan kalau kita udah tua, kita pensiun, kita meninggal, terus anak kita bisa langsung jadi TKW? Kan nggak mungkin, ya kan? Pasti kan anak kita harus ngulang lagi dari awal. Nah, kita cari bisnis yang anak kita, cucu kita nggak perlu ngulang lagi dari awal, mereka udah bisa meneruskan, ya kan? Nah, itu bisnis paling ideal. Nah, selanjutnya ini adalah dari Ibu Sri Mulyani ya.
Nah, Bu Sri Mulyani ini juga meramalkan, waduh, sekarang ini perekonomian Indonesia berada di kisaran minus 2,9%, ya kan? Nah, saat seperti ini gimana nih? Lagi resesi, lagi pandemi, hanya ada dua hal yang bikin orang mau mengeluarkan uang. Nah, ini teman-teman juga pasti merasakan ya. Dua hal yang bikin kita rela ngeluarin uang kita. Yang pertama, buat kebutuhan utama. Betul nggak? Buat bayar listrik di rumah, mungkin buat bayar bangunan rumah, buat biaya pendidikan anak, bayar cicilan, ya kan? Itu kebutuhan utama yang kita pasti mau nggak mau harus rela mengeluarkan uang kita. Nah, yang kedua lagi, orang rela mengeluarkan uang di saat seperti ini untuk apa? Untuk sesuatu yang bisa menghasilkan uang lebih besar lagi. Betul nggak? Kalau sekarang teman-teman ada peluang di mana teman-teman harus mengeluarkan uang, tapi bisa menghasilkan uang lebih besar lagi. Pasti mau, ya kan? Saya pun juga mau. Namanya kita bisnis, kita modal, keluarin uang, tapi bisa ngehasilin uang lebih banyak lagi, kenapa enggak? Betul nggak? Nah, gimana caranya? Teman-teman lihat ini berapa nih ya? Uang recehan lah bisa dibilang ini ya. Bagaimana caranya dengan uang yang relatif kecil ya, bisa dibilang uang recehan kita nih ya, dapat menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Nah, gimana caranya dengan uang yang kecil, uang recehan kita bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Nah, ini yang paling penting lagi nih. Tanpa harus keluar rumah, ya, cukup online aja dari handphone, ya kan, dari handphone kita nih sekarang nih. Gimana caranya ya? Teman-teman pasti lagi mikir juga kan, iya ya, saya di sini tuh internet kenceng, tapi HP saya cuma dipakai buat TikTokan, Instagram, IG, Facebook, WhatsApp, telepon, video call, ya kan? Gak bisa menghasilkan uang nih, gimana ya? Ya kan? Nah, teman-teman nih, kalau saat ini ada peluang yang dimana modalnya kecil, balik modalnya cepet, ya kan? Terus teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari network. Network itu artinya network marketing itu teman-teman jaringan ya, tanpa harus jualan seperti orang MLM ya kan, tanpa tutup-tutup poin. Kita nggak perlu tutup-tutup poin loh, jadi nggak usah deg-degan setiap bulan mesti tutup poin ya kan, nggak perlu stok, nggak perlu jualan barang ya kan. Cocok untuk bapak ibu atau teman-teman yang senang membantu orang lain. Nah, dibimbing sampai balik modal, ini yang paling senang ya kan. Kemudian marketing plan-nya, cara berbisnisnya itu simple, mudah dimengerti dan mudah diduplikasi. Nah, ini penting. Bapak Ibu punya bisnis harus bisa diduplikasi. Karena kalau bisnis Bapak Ibu hanya Bapak Ibu aja yang bisa jalanin, nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh karyawan atau mau diwariskan ke anak Bapak Ibu gimana? Karena mereka nggak bisa duplikasi. Nah, jadi harus cari yang gampang ya kan. Support sistemnya udah ada trainingnya, ada seminarnya, ada pelatihannya gratis online. Nah, ini kan teman-teman perlu nih, kita kan harus banyak dikasih bimbingan, dikasih pelatihan. Tapi kadang kita itu kendalanya biaya untuk kita pelatihan. Tapi di sini ada trainingnya, ada seminarnya, pelatihannya gratis. Bahkan kita bisa online, jadi nggak perlu keluar-keluar rumah ya kan. Teman-teman, kita yang di Taiwan ini paling enak nih. Karena saya pun dari rumah, dari kamar ya kan, lagi di kamar mandi pun bisa ikut ya kan. Jadi kita nggak perlu capek-capek keluar rumah, irit ongkos juga. Kemudian resmi, legal, dan halal. Nah, ini penting. Teman-teman jangan sampai keiming-iming, wah ayo bisnis ini yuk. Tapi teman-teman nggak tahu legal apa enggak, halal apa enggak, ya kan? Kita kan kerja bukan hanya untuk cari uang, ya kan? Kita cari penghasilan, cari ketenangan di bumi, ketenangan di surga juga, betul nggak ya? Cari yang halal-halal aja, teman-teman. Nggak usah yang aneh-aneh. Nah, kemudian cocok untuk semua kalangan. Ini yang enak. Dan dapat diwariskan. Nah, kira-kira nih, kalau teman-teman ada peluang seperti ini, nah mau tahu lebih lanjut nggak seperti apa programnya ya? Seperti apa sih bisnisnya? Nah, ini aku akan mulai jelaskan tentang bisnisnya. Bisnisnya itu adalah, atau programnya adalah 3i Networks. Ini program yang merupakan gabungan dari asuransi, investasi, dan income. Di mana satu program ini kita punya nih, semua keuntungan ini nih. Ya, program 3i Networks ini adalah program pemasaran jaringan atau network marketing diluncurkan oleh PT AJ Sentral Asia Raya tahun 2014. Nah, teman-teman juga bisa cek di OJK. Website OJK seperti tadi itu adalah Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang mengelola atau lembaga yang mengawasi semua perusahaan-perusahaan perbankan seperti bank-bank dan perusahaan-perusahaan yang mengelola uang masyarakat. Nah, teman-teman sekarang kan lagi, wah, pengen investasi nih, pengen main saham ya. Nah, teman-teman, tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk kaya, wah, hati-hati ya. Nanti malah nggak kaya, malah boncos ya kan. Nah, jadi di sini kita belajar dulu nih.
Gimana sih caranya melihat perusahaan yang bonafit, yang menguntungkan, yang modal kita aman. Nah, teman-teman ikutin terus sampai akhir ya. Nah, ini perusahaannya ini asli milik Indonesia, ya, resmi sesuai aturan perusahaan pemerintahan Republik Indonesia, dan kepemilikan sahamnya 100% milik Saling Group. Nah, Saling Group ini adalah perusahaan besar yang punya Indomie, Indofood, Bogasari, dulu pendirinya Bank BCA, nah kemudian dia mendirikan CAR ini. Dan yang paling penting diawasin sama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, karena CAR Networks ini adalah perusahaan asuransi. Nah, dia membuat program yang dimana kita bisa mendapatkan keuntungan semuanya nih. Nah, ini solusi terbaik yang teman-teman bisa dapatkan dari yang saya juga sudah rasakan ya, karena peluang usaha ini kita punya 3 manfaat. Ya, selain kita punya income, punya penghasilan buat masa sekarang nih, karena kan sekarang kita butuh penghasilan ya, betul nggak sih? Masih muda, kita masih sehat ya kan, masih punya tenaga ya kan, kita kerja untuk masa sekarang. Nah, kita juga punya investasi untuk masa pensiun. Nah, buat teman-teman yang pengen berinvestasi, banyak kan di Taiwan ini banyak banget yang suka cerita ke saya, pengen ikut investasi saham, pengen ikut investasi ini, pengen ikut trading. Wah, tapi nggak mau belajar, tapi aduh saya sibuk, nggak sempet ya kan. Tapi saya pengen nih persiapin dana investasi buat masa pensiun saya. Nah, ini cocok nih buat kamu nih. Ya, banyak yang chat aku bilang, pengen ikut investasi, pengen ikut investasi. Nah, ini cocok buat teman-teman. Dan kemudian yang ketiga kita punya asuransi. Tapi di sini bukan asuransi kayak teman-teman dulu-dulu tahu ya, mungkin asuransi kesehatan, mungkin asuransi kendaraan, bukan. Tapi ini asuransi untuk memproteksi penghasilan keluarga kita, untuk memproteksi modal kita nih, ya kan? Nah, ini programnya. Nah, yang paling penting, perusahaannya ini bonafit. Ya, teman-teman bisa lihat di layar banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang serupa, ya kan? Dan Car Life Insurance ini, CAR ini berada di nomor pertama. Tahun 2019 mendapatkan 25 penghargaan, yang dimana 8 penghargaan diantaranya adalah syariah. Nah, jadi buat teman-teman, juga kita udah nggak perlu khawatir nih, udah selain legal, aman, halal, ya kan, sudah syariah. Bahkan dari tahun 2015 sampai sekarang nih, bahkan 2020 kemarin, selalu mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan dengan kinerja sangat baik, ya, sudah 10 tahun berturut-turut nih. Nah, di sini modal kita itu dicicil, teman-teman. Ini yang paling enak, karena modalnya kecil kan. Saya paling senang kalau bisa usaha yang modalnya dicicil. Kalau kita usaha yang modalnya langsung brek di awal, pasti kita tekanan ya kan. Wah, nanti kalau misalnya belum balik modal gimana nih ya kan. Gimana kalau nanti perusahaannya nggak jalan nih ya kan. Di sini enak modalnya dicicil. Dan modal kita itu nggak hilang, tapi modal kita dikembangkan dan diproteksi. Kan enak ya. Kalau kita mau buka usaha, misalnya teman-teman mau buka warung Indo, kan butuh modalnya sampai ratusan ribu tuh. Tapi kan modalnya hilang kan, untuk sewa gedung, untuk beli meja kursi, untuk beli perabotan, ya kan, nggak akan kembali lagi. Ya udah jadi barang gitu kan. Tapi di sini modal usaha kita dicicil 5 tahun, ya, dikembangkan dan kita juga diproteksi sampai usia 75 tahun. Artinya apa? Sampai usia kita 75 tahun, kalau terjadi sesuatu sama kita, modal yang udah kita setorin itu balik lagi. Nah, itu diberikan kepada ahli waris kita, anak kita, cucu kita, suami kita, istri kita, gitu ya. Jadinya enak nih, ya kan? Teman-teman tenang, jalankan bisnisnya. Kalau kita kenapa-napa, atau misalnya kita amit-amit gagal pun juga modal kita balik, ya kan? Nah, cara memulainya gimana? Teman-teman bisa daftar lewat aplikasi 3i Mobis. Nah, ini nanti aku bisa bantu daftarin. Terus teman-teman, untuk yang mau jalankan bisnisnya, wajib dapat sertifikasi AAJI. Itu dari pemerintah Indonesia ya. Jadi wajib. Nah, terus membayar ID aplikasinya 50.000. Nah, ID aplikasinya itu adalah teman-teman nanti dapat nomor ID untuk bisa masuk ke aplikasi 3i Mobisnya. 50.000 untuk seumur hidup. Murah banget ya kan? 50.000 kira-kira itu 100 MT ya kan? Murah banget. Nah, teman-teman bisa pilih mau cicil usahanya, modalnya itu yang berapa. Ada yang 350.000 good value. Nah, 350.000 kalau kita bayar 5 tahun itu kan totalnya 21 juta, betul ya? Jadi, kita punya total manfaat yaitu UP, uang pertanggungan, uang proteksinya sebesar lunas 21 juta. Saat kita mulai bergabung, misalnya teman-teman daftar bulan ini nih, hari ini tanggal 5 Februari. Teman-teman udah langsung didaftarkan. Nah, mulai dari hari itu sampai usia kita 75 tahun, kalau terjadi sesuatu sama kita,
anak kita itu punya uang proteksi atau uang pertanggungan, yaitu sebesar 21 juta. Jadi itu akan langsung keluar ya. Karena ada juga teman di Taiwan yang saya bantu untuk daftarkan, dia juga daftarkan suaminya, baru setor 2 bulan, kita nggak tahu namanya umur ya kan, suaminya meninggal dunia. Tapi masih ada anak yang kecil, dan dia menulis ahli warisnya itu anaknya. Nah, akhirnya anaknya itu mendapatkan uang pertanggungan 21 juta dipakai anaknya untuk sekolah. Jadi kan itu melindungi penghasilan kita. Meskipun si ayahnya atau sang ibunya meninggal, tapi anaknya tidak khawatir, tidak perlu takut untuk pendidikan dia, untuk masa depan dia, karena sudah dipersiapkan nih. Nah, jadi dari program bisnis ini, teman-teman nggak cuma persiapkan modal buat usaha, tapi teman-teman juga mempersiapkan untuk dana warisan. Wah, keren ya. Kita mungkin nggak pernah mikirin ya, aduh, boro-boro mikirin warisan, boro-boro nabung ya kan. Makan aja susah. Nah, tapi di sini teman-teman, mumpung kita di Taiwan ya kan, 350.000 itu kira-kira cuma 700 NT setiap bulan. Nah, teman-teman yang gaji 17.000, masa nabung 700 NT aja nggak bisa, ya kan? 700 NT itu hanya 25 NT setiap hari. Ayo, itu tuh uang recehan ya. Kita mungkin kalau ada uang recehan 1 NT, 5 NT kita buang-buang ya kan. Tapi kita hanya sisihin 25 NT setiap hari, 1 bulan 700 NT. Teman-teman yang kalau belanja online, wah udah lebih dari 700 NT. Jalan-jalan ke Yese, ke pasar malam pasti lebih dari 700 NT. Masa untuk masa depan kalian, untuk dana pensiun kalian, untuk dana pendidikan anak atau dana warisan anak, masa kalian nggak mau siapin ya kan? Hitung-hitung kita masih dikasih Tuhan rezeki bisa tinggal di Taiwan, bisa punya penghasilan yang lumayan ya kan. Kita sisihin dulu 700 NT. Ya, selama kita di Taiwan, kita cicil. Teman-teman cicilnya boleh bulanan. Kalau bulanan itu berarti 5 tahun lunas ya. Tapi ada juga banyak banget teman-teman di Taiwan, khususnya tim saya, kita bayarnya itu double-double. Jadi kita ada yang 1 bulan udah selesai, 1 tahun udah selesai, ada yang 2,5 tahun udah selesai. Ada juga pelajar yang dia kerja di pabrik dan penghasilannya lumayan, dia bayar langsung lunas di awal. Jadi dia udah nggak usah mikirin lagi tuh cicilannya, ya kan? Tinggal nikmatin perkembangan investasinya. Nah, modal kita itu dikembangkan ke investasi. Jadi mungkin sekarang nih teman-teman setor modal 5 tahun sudah lunas, teman-teman diamkan, 10 tahun ke depan teman-teman mungkin pengen buka usaha, atau pengen umroh, atau pengen untuk dana pendidikan anak, butuh duitnya, diambil kapan saja bisa. Ya, selama ada saldonya, teman-teman nanti bisa lihat di aplikasinya, selama ada saldonya diambil kapanpun bisa. Ya, karena kan ini uang kita, dan gampang banget, bahkan teman-teman yang di Taiwan pun bisa cair. Ada juga saya bantu mitra di Taiwan, dia nggak punya nomor rekening Indonesia. Nah, bisa juga cair ke nomor rekening Taiwan ya. Yang penting teman-teman punya nomor rekening atas nama kalian sendiri bisa. Nah, kalau teman-teman pilih yang kedua nih, Smart Value, ini yang paling banyak di Taiwan dipilih ya. Karena nggak terlalu tinggi, nggak terlalu murah, ya kan? Di tengah-tengah, ya kan? Ini 700.000, kira-kira 1.400 NT. Lumayan, kita dapat UP-nya itu 42 juta, ya kan? Dinikmati oleh ahli waris kita. Atau teman-teman yang memang punya dana lebih, ya kan? Misalnya ada yang juga ikut yang 1 juta, karena dia pengen punya impian setelah 5 tahun bisa umroh bareng suaminya. Ya kan? Luar biasa banget, ya kan? Ibu-ibu di sini kerja keras, ya kan? Dia masih memikirkan untuk membahagiakan sang suami, ya kan? Dia nabung 2.000 setiap bulan, ya kan? 1 juta itu kira-kira 2.000 NT untuk umroh mereka, ya kan? Karena kalau kita nih kadang kita punya waktu, punya tenaga, nggak punya duit buat umroh, ya kan? Kadang kita udah punya duitnya, nggak ada waktu buat umroh, ya kan? Jadi kita udah siapin dulu nih dari sekarang. Dan masa nabungnya atau masa nyicilnya hanya 5 tahun kok. Gampang banget dan murah banget ya kan. Teman-teman bayarnya langsung ke nomor rekening atas nama teman-teman. Namanya itu nomor rekening virtual account ya. Bisa dibayar di bank apapun, BCA, Mandiri, BRI, bahkan bisa bayar lewat Bukalapak ya kan. Terus kemudian bisa juga lewat Indomaret atau Alfamart. Jadi kalau teman-teman suka kirim uang ke Indonesia, minta tolong aja sama suami atau sama istrinya, sama orang tuanya, sama anaknya untuk bantu bayarin cicilan usaha kalian ya, asuransi CHR gitu kan. Langsung aja ke Indomaret bilang nanti akan dapat bukti struk pembayarannya atas nama kalian. Nah, habis itu download aplikasinya, ada 2, itu 3i Networks, 3i Mobis, yang ada lingkaran 3i itu, dan ada SPAJ Mobile ya. Ini untuk nanti daftarnya. Ini gampang banget. Nah, tadi kan saya bilang modalnya itu dikembangkan, ya kan? Nah, ini modal kita pasti balik teman-teman ya. Ini jadi nggak usah khawatir banget, karena
diinvestasikan. Nah, tentu investasi untuk jangka panjang, betul ya. Kalau teman-teman hanya mikir, wah saya nabung hari ini, besok saya ambil, itu mah bukan investasi namanya ya, itu nitip duit. Nah, di sini kita investasi. Nah, selama 5 tahun kita cicil modal kita, dana kita itu dikelola oleh perusahaan ya. Dikelola sampai kita usia 75 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di tabel itu ada biaya pengelolaannya. Karena kan perusahaan membantu kita untuk mengelola dana kita, ya kan? Kira-kira itu 20%-an lah dari total yang kita bayarkan. Sekitar 4 juta sekian, ya kan? Sisanya yang 80% itu 16 juta sekian, itu akan masuk ke investasi kita. Nah, kalau dana kita dikelola, misalnya teman-teman dari sekarang nih usianya 20 atau 30 atau 40 tahun, sampai kita usia 75 tahun, ya kan? Dana kita kan dikelola terus ya. Jadi meskipun teman-teman mungkin kayak saya, mungkin tahun depan saya mau ambil nih sebagian. Sisanya itu tetap terus berkembang. Jadi dana kita terus berkembang, terus dikelola sampai usia kita 75 tahun. Nah, kalau kita udah usia 75 tahun, ya kan, Tuhan kasih kita umur panjang, karena programnya udah selesai, mau nggak mau semua dananya harus diambil. Nah, lumayan kan tuh, kita yang nggak kerasa nih kumpulin 25 NT setiap bulan dari sekarang, ya kan. Nanti tiba-tiba pada saat kita pensiun, udah dapat uangnya lumayan. Bisa pensiunnya enak, ya kan. Nah, itu biaya pengelolaannya, kalau teman-teman hitung ya, itu murah banget, hanya Rp8.000, bahkan nggak nyampe 20 NT, nggak nyampe 20 NT, betul. Nggak nyampe 20 NT setiap bulan, dimana kita biaya pengelolaan itu murah banget. Kalau saya punya toko, ya kan, teman-teman biaya pengelolaan itu kan kayak kita bayar listrik, bayar karyawan, bayar sewa gedung, ya kan. Nggak mungkin bisnis saya ini bisa cuma 20 NT per bulan. Biayanya pasti puluhan ribu NT, ya kan. Nah, di sini kita cuma dengan modal 20 NT setiap bulan, ya kan. Untuk biaya pengelolaannya, kita cuma cicil aja nih 700 NT setiap bulan, kita bisa punya bisnis, plus kita bisa punya investasi. Nah, ini kita nggak usah bingung, ngelihat grafik, kapan harus beli, kapan harus jual, nggak usah. Karena di sini ada manajer investasinya yang akan bantu kita ngelola dana kita. Nah, itu manajer investasi dari CHR, yang udah pasti top. Karena apa? Karena selalu mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan dengan kinerja sangat baik selama 10 tahun berturut-turut. Nah, jadi enaknya di sini, jika sebelum 75 tahun kita meninggal dunia pun, maka kita dapat nih UP tadi tuh 21 juta plus dengan nilai investasi kita. Nah, ini gambaran dari modal kita. Oh, modal kita ternyata dikembangkan dari situ ya. Dan perusahaan dapat untung dari mana, betul nggak? Nah, perusahaan itu membantu kita untuk mengelola. Makanya ada namanya biaya pengelolaan. Kita harus bekerja sama dengan perusahaan yang untung, betul nggak? Supaya kita juga untung. Nah, kalau kita kerjasama dengan perusahaan rugi, kita jadi rugi juga. Jadi harus pintar-pintar cari perusahaannya. Nah, ini adalah bisnisnya itu adalah kita networking online, teman-teman. Kita berbisnis online ya. Banyak juga teman-teman yang nanya, saya mau bisnis nih, gimana caranya ya. Nah, teman-teman, bisnis itu bukan hanya sekedar saya punya produk, saya jual, saya beli ini, saya jual. No, itu bisnis yang konvensional, bisnis zaman dulu banget, ya kan. Nah, tapi di sini kita bisnisnya online. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Eraihan. Maksudnya per bulan diharuskan 1 juta, apa 1 juta sekali aja? Oke, Bu Eraihan yang tadi ini kita setor investasinya itu selama 5 tahun ya, Ibu Erehan. Jadi kalau misalnya kamu pilih yang 350.000, berarti 350.000 kali 5 tahun. Setiap bulan setor 350.000, ya kan? Karena modal kita sebenarnya 21 juta, 42 juta, dan 60 juta. Tapi kita bisa cicil. Nah, kalau misalnya kita mau investasi, kita mau langsung keluar 21 juta kan berat, ya kan? Tapi kita nggak akan kerasa kalau kita cicil, ya kan? Apalagi ibu-ibu nih, paling seneng kalau ada kata cicil, ya kan? Nah, makanya itu kan teman-teman ikut arisan kenapa sih? Karena teman-teman pengen nyicil, betul nggak? Arisannya nanti kalau keluar dapat 21 juta, teman-teman cicil dulu nih, 350.000 setiap bulan, betul nggak? Nah, di sini modal kita untuk berinvestasi bisa dicicil. Jadi, boleh pilih mau ikut yang 350.000 per bulan, 700.000 per bulan, atau 1 juta per bulan. Nah, bayarnya itu boleh bulanan, boleh juga misalnya, saya setiap bulan mau bayarnya langsung setahun, boleh nggak? Boleh. Jadi setiap bayar langsung per tahun juga boleh, gitu ya. Jadi maksudnya itu bayarnya setiap bulan selama 5 tahun ya, Bu Erehan. Itu kalau dicicil bulanan. Ya, kalau misalnya mau dicicilnya, saya pengennya 2,5 tahun udah lunas, boleh. Jadi setiap bulan bayarnya 2 kali, ya. Itu kan lebih cepat, ya kan? Nah, oke, kita lanjut ya. Ini adalah bisnis yang bisa menghasilkan omset luar biasa dan keuntungan yang besar banget. Nanti teman-teman akan lihat di belakang ya. Aku akan sharing juga berapa yang aku udah dapat dari bisnis ini.
kita cukup jalaninnya online aja. Makanya itu, karena aku sudah merasakannya, aku pun juga cerita ke teman-teman di Taiwan ini, dan teman-teman yang menjalankan bisnisnya, dan benar-benar mengikuti programnya pun, sudah merasakan manfaatnya. Ya, kita hanya, bisnisnya itu hanya bercerita aja lewat WhatsApp, Facebook, atau kita ngobrol langsung, ya kan? Mungkin teman-teman kan suka teleponan, atau mungkin di rumah sakit ketemu teman, kita ngapain sih? Ngobrol, betul nggak? Namanya kita orang Indonesia seneng banget ngobrol, ya kan? Daripada kita gosip, daripada kita ngobrolin hal yang nggak jelas, ya kan? Mendingan kita ngobrol yang menghasilkan, ya kan? Selain kita menghasilkan penghasilan, kita juga bisa membantu teman kita juga supaya mereka melek finansial nih. Mereka tahu pentingnya mempersiapkan untuk masa depan mereka. Pentingnya untuk mempersiapkan dana pendidikan anak, betul nggak? Kan kita ibu-ibu paling kerja untuk apa sih? Untuk anak. Tapi kan kita nggak mungkin bisa kerja seumur hidup kita sampai anak kita kuliah, betul nggak? Mungkin kita sekarang udah umur 40 tahun, anak kita masih usia 5 tahun. Nanti kalau anak kita mau kuliah, kita udah tua banget. Apakah kita sanggup nih siapin dana untuk mereka kuliah, ya kan? Semakin tua kan kita semakin udah nggak kuat, betul nggak? Nah, maka dari itu kita siapkan dulu dananya dari sekarang. Cicil nih, misalnya, oke, saya ikut 350.000 untuk dana pendidikan anak. Udah, Bapak Ibu, pikirkan itu dananya hanya untuk pendidikan anak Anda. Jadinya pada saat nanti anak mau masuk SMP, butuh uang gedung, bisa diambil dulu dananya, ya kan? Jadi kan kita nggak usah panik nih. Nanti anaknya mau masuk SMA, butuh uang gedung, butuh beli seragam, kita tiba-tiba bingung, ngutang sana sini, ya kan? Lebih baik kan kita sudah punya dana untuk dana darurat daripada kita harus ngutang-ngutang, betul nggak? Berapa banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara utang, ya kan? Berapa banyak orang yang harus jauh dari keluarga. Mungkin teman-teman ada nih, jauh dari keluarga, ninggalin anak, ninggalin istri, ninggalin suami, ke Taiwan. Cuman buat apa? Untuk kerja supaya dapat duit lebih, supaya bisa bayar utang. Itu mah kita dikerjain, betul nggak? Kita udah kerja banting tulang untuk bayar utang terus, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus ubah nih cara kita mengelola uang kita. Jangan mikirnya, wah kalau saya nggak punya duit bisa ngutang. Jangan, teman-teman. Ya, apalagi di Taiwan, dana pinjaman untuk TKI, TKW itu bunganya gede banget, ya kan? Kita sebenarnya rugi, kita kebanyakan bayar bunganya. Nah, kita mesti tabung dari sekarang, siapin dana untuk masa pensiun kita, untuk dana pendidikan anak kita. Nah, bisnis ini teman-teman boleh lakukan, boleh nggak lakukan kok, bebas. Teman-teman hanya mau nabung investasi aja pun boleh, nggak masalah. Karena bisnisnya ini adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi teman-teman boleh ikut programnya, hanya mau nabung investasi saja, atau sambil jalankan bisnisnya boleh. Nanti akan saya bantu, akan saya bimbing, dan bukan cuma saya. Masih ada juga tim saya, ada juga leader saya yang akan membantu teman-teman. Nah, jadi bisnis ini semuanya bisa dilakukan kapan saja, dan di mana saja selama ada internet ya. Harus online ya. Di Taiwan internet kenceng, nggak usah khawatir. Jadi kita hanya berbagi cerita ya. Teman-teman nggak perlu sibuk merekrut sana, merekrut sini, ajak teman, jualan sana, jualan sini, nggak perlu. Teman-teman cerita aja ke teman-teman yang memang mau, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kita hanya paling mereferensikan, kita mungkin cerita ke 3-5 teman kita, atau mungkin kita cerita ke 10 teman kita, 5 teman kita ada yang ikut, udah. Kita nggak perlu ajak orang terus, tapi kita kerjasama tim ya. Cara gabungnya mudah ya, teman-teman hanya gabung, undang teman, cerita. Nah, undang ini apa? Kita ada namanya itu BOP ya. BOP itu Business Opportunity Presentation ya, di mana teman-teman mungkin nggak bisa cerita, aduh saya ngerti nih, tapi saya nggak bisa jelasin ke orang lain ya kan. Boleh nggak Cece bantu jelasin? Boleh banget ya kan. Nanti teman-teman boleh ikut undang temennya ke Zoom, atau undang temennya nonton YouTube kita, atau mau datang langsung ke toko juga boleh ya. Nah, jadi bisnisnya ini sangat sederhana, bisa dijalankan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Hanya via HP aja, hanya lewat handphone ya. Nah, teman-teman nih, coba dari tadi yang sudah saya jelaskan ya kan, kita udah ngebahas tentang punya tabungan investasi, kita udah ngebahas tentang gimana kita pentingnya mengelola uang kita, karena sebenarnya bukan seberapa besar gaji kita yang bikin kita kaya, tapi teman-teman bisa ngelolanya apa enggak. Coba teman-teman yang udah punya penghasilan dari Taiwan, 1 tahun, 2 tahun, nggak ada apa-apa. Rumahnya ya gitu-gitu aja, ya kan? Tabungan nggak ada. Berapa banyak teman-teman? Banyak loh yang cerita ke saya, udah kerja sampai 12 tahun di Taiwan, nggak pernah punya tabungan. Makanya pada saat dia ketemu saya hanya cerita tentang program ini, ibu nabung untuk masa depan ibu ya kan? Supaya ibu bisa punya penghasilan, bisa punya pada saat pensiun, punya dana untuk bapak ibu pakai.
Meskipun kita pensiun kan, kita tetap perlu makan, tetap perlu beli pulsa, betul nggak? Duitnya dari mana kalau kita udah pensiun? Kita kan bukan PNS, nggak ada yang bakal gaji kita ya kan? Kita yang siapin untuk dana pensiun kita. Nah, udah tahu kita pentingnya punya tabungan investasi, kita udah tahu gimana caranya memperbesar penghasilan kita, ya kan? Nah, teman-teman tentuin dulu apa impian dan apa target teman-teman. Teman-teman pengen punya rumah idaman, ya kan? Pengen bangun rumah dengan arsiteknya sendiri, ya kan? Sesuai keinginan kita. Mungkin ada kolam renang, ada garasi di depan, ada tamannya di belakang. Mungkin teman-teman pengen punya rumah impian. Atau teman-teman pengen bayar hutang, ya kan? Saya pengen utang saya lunas semua, atau saya pengen lunasin utang ayah ibu saya, atau almarhum ayah ibu saya. Saya pengen bayar utang. Atau mungkin dulu suami kita terlibat utang, ada kasus, saya pengen bayar utang. Bisa, itu impian Bapak Ibu. Dan teman-teman harus yakinkan kalau teman-teman bisa. Nah, atau mungkin teman-teman pengen untuk pendidikan anak, ya kan? Kita jauh-jauh ke luar negeri, punya penghasilan besar, pasti bukan untuk kita hura-hura, ya kan? Mungkin Anda punya anak yang memang Anda pengen supaya anak Anda lebih pintar, supaya anak Anda nggak kayak kita, ya kan? Jangan sampai setiap orang tua pasti pengennya anaknya lebih baik daripada orang tuanya, ya kan? Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan dana pendidikan anak kita. Jangan sampai Bapak Ibu pengen anaknya sekolah tinggi, jadi dokter, tapi pada saat udah masuk universitas dokter, duitnya nggak ada. Akhirnya anak kita harus jadi SPG, jadi karyawan, ya kan? Jangan sampai kita mematahkan impian mereka, padahal kita yang mendorong mereka untuk ayo kamu jadi dokter, jadi pengusaha, jadi pengacara, ya kan? Tapi kita nggak mempersiapkan dananya, ya kan? Nah, atau Bapak Ibu pengen punya tabungan hari tua, pasti pengen dong. Kita kan nggak mungkin selamanya kita kerja sampai kita tua, ya kan? Pasti pengen punya tabungan hari tua. Kita pensiun tapi tetap ada uang. Syukur-syukur bisa kasih anak, bisa kasih cucu, betul ya. Nah, teman-teman juga bisa ikut umroh atau traveling, ya kan? Mungkin dananya pengen untuk umroh, udah bekerja bertahun-tahun, punya impian pengen umrohkan orang tua, tapi nggak bisa, ya kan? Ini saatnya teman-teman, wujudkan impian Anda, ya kan? Nah, misalkan sekarang teman-teman gajinya 7 juta per bulan. Teman-teman sanggup sisihin 3 juta misalnya setiap bulan ya. 4 jutanya dipakai untuk kebutuhan. Target Anda misalnya punya rumah, punya mobil harganya 1 miliar. Mau bayar utang 500 juta, ya kan? Punya pendidikan anak, dana pendidikan anak kira-kira 300 juta lah per anak ya. Kalau anak yang 2, anak yang 4, wah makin banyak. Atau Anda pengen punya tabungan hari tua, 3 miliar lah kira-kira ya kan, untuk sampai pensiun. Pengen umroh atau pengen traveling, kira-kira butuh 200 juta. Satu keluarga ya kan. Kira-kira butuh modalnya itu 5 miliar loh. Sampai kapan Anda mau ngumpulin sampai ketemu 5 miliar, betul nggak? Kalau Anda gajinya 7 juta, Anda bisa sisihin 3 juta per bulan, untuk mencapai 5 miliar itu Anda butuh waktu 138 tahun kira-kira. Sanggup nggak ya kan? Kita manusia nggak mungkin umurnya sampai 138 tahun ya kan? Paling mentok tuh 70, 75, 80 lah kalau Tuhan sayang sama kita ya kan? Nggak mungkin kita bisa sampai 138 tahun. Nah, gimana caranya dong supaya impian kita itu cepat tercapai? Gimana caranya supaya impian kita itu lebih cepat terlaksana, terwujud ya kan? Caranya itu adalah dengan kita berbisnis. Ini paling cepat. Makanya teman-teman mungkin, waduh, saya kalau jadi karyawan terus, kapan saya kayaknya? Sebenarnya bukan kaya tujuan Anda, tapi Anda pengen memiliki rumah idaman, Anda pengen bisa ngasih pendidikan anak Anda lebih baik, ya kan? Itulah tujuan kita. Nah, gimana caranya kita mencapai tujuan itu lebih cepat? Kita bisa berbisnis. Bareng bersama-sama dengan saya, dengan tim B3A Networks. Nah, teman-teman untuk yang mau menjalankan bisnisnya, hati-hati. Jangan sampai join di tim yang salah ya kan, karena ada juga orang yang mungkin hanya ngajak Anda join, habis itu ditinggal ya. Tapi di bisnis ini kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Anda harus masuk ke dalam tim, ya kan, di mana kita dibimbing, kita ada kelasnya, jadi teman-teman bisa mencapai impiannya lebih cepat. Nah, cara daftarnya gampang banget, teman-teman bayar biaya pendaftaran 50.000 ya seumur hidup untuk dapat ID dan juga bisa untuk login aplikasinya. Persyaratannya harus ada IKTP ya. Kenapa kok harus IKTP sih? Paspor nggak bisa ya, SIM nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi hanya ada foto IKTP, harus IKTP, karena IKTP itu sudah tersambung di pusat, sudah tersambung di pemerintah, ya kan? Harus yang elektrik, karena bisnis kita ini langsung nyambung dengan pemerintah, ya. Harus ada foto IKTP sama setoran modal awalnya, ya 350.000, 700.000 atau 1 juta, teman-teman boleh pilih. Nanti akan langsung saya bantu untuk pendaftarannya, ya, isi data dan lain sebagainya. Nah, ini kata mereka yang sudah join ya. Ada dari aparat negara, Ibu Gina ya kan. Sikapilah keuangan Anda dengan bijak.
cerdas mengelola keuangan untuk masa depan yang aman dan sejahtera. Polisi udah PNS nggak? Udah punya dana pensiun dong, ngapain mereka ikut program ini lagi? Siapa sih yang nggak pengen punya program pensiun, punya dana pensiun kedua? Pasti semua orang pengen kan? Apalagi bisa dibilang ini terjangkau. Kita hanya sisihin 350.000 setiap bulan. Hanya 12.000 setiap hari. 25 NT aja kok. Semua orang bisa. Maka dari itu, banyak teman-teman yang dengan tanpa pikir, langsung, oke, ini gampang nih. Murah lagi ya kan, kita sanggup ya kan. Nah, tapi untuk masa depan kita lebih baik. Nah, ini kata Ibu Nurjana ya. Saya juga pernah ketemu Ibu Nurjana lewat online ya. Beliau ini ibu rumah tangga karena harus ada baby. Jadi harus mengurusi anaknya. Dari rumah aja, dia hanya lewat WhatsApp, Bapak Ibu. WhatsApp dan Facebook. Penghasilannya 9,2 juta per bulan. Kerjanya dari rumah aja. Sistem kita gampang. Kita nggak perlu punya bisnis, dia nggak perlu punya pengalaman bisnis ya. Ibu Nurjana ini pun nggak punya pengalaman bisnis, ikut copy paste aja, ngalir yang penting dapat income, ya kan? Bu Nurjana join dari Oktober 2017, sama kayak saya, Oktober 2017 ya kan? Dan Oktober 2019 kemarin beliau sudah punya penghasilan 9,2 juta per bulan. Wah, Bapak Ibu kalau dari sekarang Bapak Ibu punya bisnis, di mana Bapak Ibu 2 tahun bisa punya penghasilan kira-kira 9,2 juta. Wah. Dan ini jadi passive income loh setiap bulan. Sambil dia ngurus anak, ya kan. Lagi sibuk ngurus anak dia nggak kerjain, tapi bonus ini akan selalu dapat. Kenapa? Karena kita mempersiapkan passive income kita. Nah, ada lagi ibu rumah tangga yang lebih luar biasa lagi. Ini saya pernah ketemu beliau di Surabaya. Namanya Ibu Eli. Ya, Ibu Eli ini ibu rumah tangga penghasilannya 46,9 juta per bulan. Ya, Bapak Ibu lihat ya total bonus, setelah dipotong pajak, pajaknya aja 4 juta per bulan. Kita pajaknya langsung potong pajak dari perusahaan. Jadi kita nggak usah khawatir, bisnis kita ini legal, aman, halal, ya kan? Kita taat pajak, makanya itu harus pakai IKTP, karena kita semua sudah terhubung dengan pemerintah. Dari 46 juta bonus yang kita terima, udah langsung dipotong nih. 4 juta untuk pajak, kita terima bersih 42 juta. Nggak usah khawatir ngurusin pajak, ya kan? Yang penting rajin kopas, rajin copy paste, rajin cerita-cerita, pasti income-nya besar. Nah, ini ada juga Pak Gusmik Polri. Ya, Bapak Gusmik ini impiannya hanya ingin membahagiakan keluarga, memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anak. Nah, untuk teman-teman, mungkin Anda seorang ayah, Anda seorang ibu, pasti impian Anda apa sih kerja di luar negeri? Pasti kan pengen supaya anak Anda lebih enak, istri Anda nggak perlu kerja capek-capek, ya kan? Karena kita tahu loh susahnya untuk kerja cari uang, ya kan? Pak Gusmik ini seorang polisi. Polisi itu untuk kita, orang udah mikirnya, wah ini udah enak, hidupnya terjamin, ya kan? Tapi Pak Gusmik ini punya impian yang luar biasa, dia ingin membahagiakan keluarganya. Umroh satu keluarga, punya rumah baru untuk istrinya, seharga 1,8 miliar. Nih pada saat dia umroh, dan ini dia membeli mobil pertamanya, kemudian dia membeli mobil kedua dia. Sampai sekarang Pak Gusmik ini masih menjadi polisi, masih menjadi Polri. Pak Gusmik ini sudah titanium agency dan istrinya dia bantu jalankan suami istri. Bayangkan Bapak Ibu, suami istri sama-sama menjalankan bisnis ini, bonusnya wow luar biasa sekali ya kan. Dan saya pun juga sudah merasakannya Bapak Ibu. Luar biasanya bisnis ini adalah selain kita bisa punya investasi, punya proteksi ya kan. Saya sampai sekarang masih menyicil tabungan saya ya kan. Tapi kita bisa juga bantu orang lain. Dengan kita membantu orang lain, kita bisa dibantu juga ya kan. Jadi bisnis ini bukan di mana Anda membesarkan diri Anda sendiri. No. Tapi di sini itu gimana caranya Anda bisa membantu orang lain, Bapak Ibu. Ya, kita hidup di dunia ini kan kita harus saling membantu ya kan. Dan mungkin Bapak Ibu membantu orang lain supaya mereka punya tabungan investasi untuk masa depan mereka. Mereka tidak jalankan bisnisnya pun tidak masalah. Kita tidak rugi. Justru kita akan punya kesenangan sendiri saat orang lain merasa bersyukur, aduh Mbak, untung saya punya tabungan investasi ini ya kan. Saya udah pensiun, saya punya dananya. Untung saya sebelum pulang Indonesia bisa punya tabungan investasi. Jadi saya pulang ke Indonesia udah nggak bingung. Nah, ini bonus yang saya terima dari Januari sampai Desember 2020 ya, total semuanya. Bayangkan Bapak Ibu. Saya masih cicil premi saya udah punya 2 polis, jadi saya buka polis lagi, jadi saya buka ID lagi, saya ikutin 700.000 karena menurut saya masih oke ya kan dengan kita di Taiwan, penghasilan kita lumayan, kita masih bisa nih ya kan, apalagi kita cicil kok setiap bulan. Dan saya dari 3 bulan pertama saya bergabung Oktober 2000, saya ini terdaftar Oktober 2017 ya, teman-teman bisa lihat ya tanggal terdaftar. 3 bulan kemudian sampai sekarang, jadi dari Januari 2018 sampai sekarang nih Januari sampai Februari 2021 itu saya udah nggak pernah bayar premi, bayar tabungan saya, ngebayar cicilan saya pakai uang saya sendiri. Itu yang saya bilang bisnisnya Bapak Ibu.
Jadi di mana kita bisa ngebantu teman-teman yang lain punya tabungan investasi, punya tabungan proteksi, nabungnya bisa gratis. Karena saya udah ngerasain dan saya juga udah banyak membantu teman-teman di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura yang memang mau bareng-bareng yuk kita sama-sama supaya kita bisa punya tabungan investasi dan punya penghasilan. Banyak teman-teman juga di sini yang sudah nabungnya gratis, ya kan? Asal kita mau berusaha, kita mau belajar, dan kita di tim yang tepat, pasti bisa. Nah, Bapak Ibu juga harus cari tim yang tepat, karena banyak juga teman-teman yang dari tim lain pengen pindah nih ke tim saya. Wah, tapi saya tidak terima ya, saya tidak mengambil orang dari tim lain ya. Kalau Anda belum pernah bergabung, Anda bergabung dengan tim saya, oke. Tapi kalau Anda udah bergabung di tim lain, Anda mau pindah-pindah, nggak bisa. Karena 3i Networks ini juga nggak bisa pindah-pindah bisnis, nggak bisa pindah-pindah jaringan, pindah-pindah tim, nggak boleh. Ya, jadi kita harus benar-benar di awal kita bergabung cari tim yang benar-benar solid, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali. Nah, ini juga teman-teman kita, tim kita juga ada Mbak Riona nih juga di Taiwan, ya kan, Bu Juliana ini di Palu, PNS, ada Pak Rob, pebisnis, ada Pak Herdin, ini seorang supir di Palu ya. Ini ada Pak Hendra, ini adalah gaji dia dulu di tempat kerjanya, 7,5 juta ya. Enak kan, 7,5 juta per bulan udah cukup gitu kan. Tapi kalah dengan income di 3i Networks, dia punya penghasilan 91 juta setiap bulan. Ini juga ada, ini nggak kelihatan ya, Ibu Nelly, ini udah nenek-nenek ya, tapi lincah sekali ya kan. Bu Nelani, Ibu Lani ya kan, tapi lincah sekali, beliau punya penghasilan lumayan ya kan. Untuk masa pensiun, mungkin kita mikir, wah kita udah tua, mau kerja apa ya kan, tapi ini bisa dikerjakan oleh siapa saja ya. Gimana, teman-teman udah bisa melihat kan potensi income Anda di masa depan Anda nanti ya kan. Mungkin Anda kerjakan bisnis, punya bisnis yang mungkin Anda kerjakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi Anda tahu nih, 1 tahun ke depan Anda bisa punya penghasilan 5 juta per bulan. 2 tahun ke depan Anda bisa punya penghasilan 10 juta per bulan, bahkan bisa punya penghasilan 91 juta per bulan. Nggak ada bisnis yang instan, teman-teman. Tapi teman-teman kita bisa mendapatkan income seperti yang mungkin kita suka lihat di TikTok, di Instagram, di YouTube, kita bisa. Kalau Anda tahu caranya dan Anda sudah ada di perusahaan yang tepat, yaitu 3i Networks. Nah, oke. Sampai sini dulu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh saya buka sesi pertanyaan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman boleh langsung aja WhatsApp saya. Saya ada tulisin nomor WhatsApp saya ya di keterangan. Teman-teman boleh langsung aja WhatsApp ya. Ini juga saya ada kasih nih di sini nih. Ada Facebook saya, ada Instagram, ada web saya, ada YouTube saya, juga saya ada banyak cerita juga, dan ada juga sharing-sharing dari teman-teman yang di Taiwan, dan teman-teman yang mungkin di Indonesia juga ada, dan kita itu rutin. Ada trainingnya, ada juga Zoom untuk penjelasannya. Teman-teman mau ngajak teman untuk ikut Zoom, jadi nanti kita yang bantu jelaskan juga bisa. Jadi gampang banget ya. Nah, teman-teman yang udah saat ini nih, langsung ambil keputusan sekarang. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak bisa sukses itu karena menunda-nunda. Udah mikir, wah ini bagus nih ya, oke besok ya, besok ya, besok ya, akhirnya lupa. Nggak jadi, betul nggak? Bahkan sampai Bob Sadino juga bilang, bisnis apa sih yang bagus ya? Bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang dipikirin terus. Aduh saya pengen ikut 3i, ini bagus nggak ya? Kapan dia saya ikut 3i ya? Besok deh, lama-lama lupa ya kan? Tahu-tahu kita udah tua, udah telat, Bapak Ibu ya. Jadi di 3i Networks ini juga kita maksimal usia 59 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah usia 70 tahun, 75 tahun, waduh udah telat. 75 tahun baru mikirin buat investasi masa pensiun, wah udah pensiun duluan ya kan, nggak keburu ya kan. Oke, silakan boleh di-share. Nah teman-teman, kalau teman-teman ada teman yang lain yang juga mungkin pengen nih punya tabungan investasi, atau pengen juga nih dari Taiwan bisa nabung, bisa punya tabungan ya kan. Kita ini programnya di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi kita pulang ke Indonesia itu kita bisa lanjutkan, kita bisa jalankan, kita bisa lanjutkan bisnisnya. Ya kan, kayak saya pun juga nggak mungkin saya selamanya di Taiwan ya kan. Jadi saat saya pulang ke Indonesia, saya udah punya nih passive income, udah punya bisnis saya. Jadi nggak usah bingung mau ngapain ya sepulang di Indonesia ya kan. Dari bonus yang saya terima, saya mau buka bisnis yang lain pun juga bisa ya kan. Atau mungkin dari bisnis yang saya juga ada investasi, misalnya investasi emas, investasi properti, investasi saham. Uangnya dari mana? Dari uang yang saya dapatkan di program 3i Networks ini. Jadi hasil investasi kita, keuntungan kita bisa kita pakai untuk menghasilkan keuntungan yang lainnya lagi ya kan. Dan kita ini pada saat berbisnis kita tenang karena kita punya proteksi. Jadi kalau kita kenapa-napa pun anak kita bisa melanjutkan, anak kita dapat uang proteksi kita dan modal kita semua balik kembali yang kita sudah pernah setorkan gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru hadir,
boleh bantu aku untuk like dan juga share. Boleh juga mampir ke YouTube aku. Jangan lupa untuk bantu like, share, bisa juga subscribe juga, berlangganan juga, nyalain loncengnya supaya teman-teman bisa dapat info-info nih. Nah, kalau misalnya mau tanya-tanya langsung boleh aja di WhatsApp aku ya. Aku ada tulis di Facebook nomor WhatsApp-nya. Langsung aja. Oke deh. Nah, mungkin sampai malam ini ya buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga kita bisa sharing-sharing lagi. Mungkin teman-teman ada kepengen tahu tentang apa, boleh juga komen. Cih, jelasin dong misalnya tentang apa gitu ya. Boleh komen, nanti kita akan coba untuk jelaskan ke teman-teman di Taiwan ya kan. Karena kita di Taiwan, kita juga sudah mulai nih ya supaya kita nggak cuma bangun tidur kerja tidur, bangun tidur kerja tidur ya kan. Kita juga harus mulai memikirkan hal-hal yang lain yang nantinya setelah kita selesai kontrak bisa kita jalankan di Indonesia. Oke? Semangat buat teman-teman semua nih, kita pejuang devisa ya kan, kita di luar negeri ya kan, kita bersyukur Taiwan aman, kita masih bisa kerja dengan baik ya kan, dan kita mulai memikirkan nih, gimana cara mengelola uang kita supaya bisa jadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang lagi ya kan, jadi uang bekerja untuk uang lagi, dan kita bekerja untuk uang terus, lama-lama kita capek ya kan, nggak kuat tenaganya, makin lama makin tua ya kan. Oke deh, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menonton. Teman-teman yang mau langsung mampir ke tokoku juga boleh, toko Sumatera Taichung di Ure. Mau tanya-tanya di toko juga boleh langsung aja datang ya. Boleh janjian dulu lewat WhatsApp atau lewat Facebook. Oke, sampai ketemu lagi di live berikutnya di acara Claudia Menyapa. Bye-bye.